Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para santri dan santriat, pada kajian kita selanjutnya itu tentang bab salat. Itu melanjutkan tentang keterangan waktu-waktu salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang waktu zuhur. Nah, sekarang kita melihat dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang punya buku itu silahkan lihat di halaman 67 baris ketiga, kalau yang cetakannya sama dengan buku Muallim, yaitu CP Pustaka As-Salam. Baik, perhatikan. Waruwiya Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhoi oleh Allah akan keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibrilu alaihi salamu indal baiti marratain, telah mengimami Jibril, atau kalau bahasa sederhananya, saya telah berimam kepada Jibril, telah mengimami oleh Jibril akan daku alaihi salam indal bait, di Ka'bah, ya, di sisi Ka'bah, di Ka'bah, marratain, 2 hari. Marratain ini bukan dimaknai 2 kali, tapi 2 hari, dan itu nanti akan kita jumpai keterangannya di lanjutan hadis ini, ya. Fa shalla bi az-zuhra, maka salat ia dengan saya pada waktu zuhur, ya. Shalla, maka salat ia bersama saya az-zuhra pada waktu zuhur. Artinya Nabi salat bersama-sama dengan Jibril, dan tadi di awal disebutkan Jibril yang menjadi imamnya pada waktu zuhur. Hina zalatis samsu, ketika tergelincir matahari. Wa kana, dan adalah qadra syirakin na'li, adalah ukuran. Qadra itu ukuran, batasan bisa juga. Syirakin na'li, tali sendal. Maksudnya tergelincirnya matahari itu ukurannya selebar tali sendal. Kalau tali sendal berarti sedikit saja tergelincir mataharinya, maka masuklah waktu zuhur. Ke situ mafhumnya, ya. Wa shalla bil asra, dan salat dia bersama saya al-asra pada waktu asar, hina kana dhilluhu mislah, ketika adalah
bayangannya mislah, seumpama yang punya bayangan. Artinya kalau ada tongkat yang 1 meter, maka bayangannya juga sudah 1 meter, maka itulah awal masuknya asar. Wa shalla bil maghriba, dan ia sholat bersama saya pada waktu maghrib, hina aftara shaimun, ketika berbukanya orang yang berpuasa. Aftara ketika aftara berbuka, shaimu orang yang berpuasa. Wa shalla, dan sholat dia bil Isya, dengan saya, bersama saya pada Isya, hina ghabas safakul ahmar, ketika hilangnya mega merah. Wa shalla bil fajr, dan sholat ia dengan saya pada waktu subuh. Fajr, subuh, hina harumat ta'amu, ketika haramnya makan, ketika haram makan, wasyarabu, dan minum, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Falamma kana al-ghadu, maka tatkala adalah esok harinya, shalla bi zuhra, sholat dia dengan saya pada waktu zuhur, hina kana dhilluhu mislahu, ketika adalah bayangannya mislahu, seumpamanya. Sama sudah panjangnya zat yang punya bayang-bayang dengan bayangan itu, sama ukurannya. Kalau tongkat misalnya 1 meter, maka bayangannya 1 meter. Ini pada waktu zuhur. Wa shalla bil asra, dan sholat dia dengan saya pada asar, hina kana dhilluhu mislaih, ketika adalah bayangannya mislaih, 2 kali ukuran dari zat yang punya bayang-bayang. Wa shalla bil maghriba, dan sholat ia bersama saya pada waktu maghrib, hina aftara shaimu, ketika aftara berbuka, as-shaimu, ketika berbuka orang yang berpuasa. Wa shalla bil isya'a, dan ia sholat bersama saya pada waktu isya, ila thulusil lail, sampai 1/3 malam al-awwal, 1/3 malam yang pertama. Wa shalla bil fajr, dan sholat ia bersama saya pada waktu subuh, bi isfarin, pada waktu menguning. Artinya di ufuk timur itu sudah mau muncul matahari, sudah menguning di ufuk timur. Summal tafata ilayya, kemudian ia menengok, melirik, melihat, ilayya, kepada saya. Wa qala, dan ia berkata, siapa yang berkata? Jibril, ya. Ya Muhammadu, hai Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik, ini waktu nabi-nabi sebelummu. Wal waqtu ma baina hadzainil waqtain, dan waktu sholat itu adalah ma baina hadzain, waktu di antara kedua waktu ini. Maksudnya semalam dia sholat zuhurnya tergelincir matahari. Nah, hari ini dia sholatnya sudah sama ukuran bayang-bayang dari tongkat tadi dengan zatnya. Ukuran tongkat dengan ukuran bayang-bayang sudah sama-sama 1 meter misalnya. Nah,
di antara keduanya inilah yang menjadi waktu sholat, waktu zuhur. Ya, itu maksudnya ya. Warwahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu. Dan ini rawahu meriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, wa hassanahu dan menghasankannya, wa sahhahahu dan mensahihkannya Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Hakim. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari, innahu as-sahhu min syai'in bil mawaqit, sesungguhnya itulah yang tersah, itulah yang terafdol daripada waktu sholat, waktu sholat. Nah, inilah dia tentang dasar hadis tentang sholat, waktu-waktu sholat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, ini keterangan hadisnya atau dasar pengambilan ketika ulama fikih menentukan waktu. Kalaupun nanti ketika kita masuk pada penjelasan ulama fikih ada sedikit perubahan, tapi ini hanya salah satu dari dasar ketika menentukan waktu sholat. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan langsung di grup WA. Dan kepada seluruh santri muallim, santri-santriwati, ini silahkan tugasnya dicatat ini makalah yang sudah kita baca tadi, mulai dari riwayat Ibnu Abbas sampai kepada qala al-Bukhari innahu asahhu syai'im fil mawaqit. Dicatat untuk melatih menulis, dan ini sebagai tugas daripada pertemuan kita pada kali ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.